Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Siti Khadijah Rubiatul Adawiyah. NIM-nya 0161701033. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta dan mengambil jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau sering disebut PAUD. Nah, sekarang saya lagi semester 6. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, tetapi yang saya akan jelaskan yaitu lebih spesifiknya lagi anak autis. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, anak autis seperti yang sudah ada di lingkungannya, mungkin ada. Nah, anak autis itu menurut Kinner pada tahun 1943 adalah autis adalah suatu gangguan yang umumnya atau dialami oleh seseorang pada masa kanak-kanak. Nah, jadi pada awal anak-anak itu pada usia PAUD sudah bisa terlihat apakah anak itu anak autis atau anak berkebutuhan khusus yang lainnya. Nah, itu menurut Kinner ya pada tahun 1943. Nah, ada beberapa perbedaan yang akan disampaikan pada saat ini, yaitu anak normal dan anak autis itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kemampuan melakukan sosial ya. Nah, dalam kemampuan melakukan sosial, anak yang normal itu mereka bisa cepat berinteraksi dengan teman baru ataupun teman yang tidak mereka kenal. Tetapi anak autis itu tidak sembarangan mengenal seseorang karena menurut mereka orang yang tidak biasa di sekelilingnya itu yaitu termasuk orang asing. Nah, mereka itu tahapan interaksi dengan orang barunya itu sangat lama. Nah, mungkin itu adalah kemampuan melakukan sosialnya. Terus dalam interaksi bermain juga anak yang normal itu bisa bermain dengan banyak teman dalam satu permainan itu. Nah, untuk anak autis mereka tidak bisa bermain dengan teman yang banyak, bisa banyak tetapi temannya itu teman yang sudah sering diajak bermain oleh dia. Nah, perbedaannya seperti itu. Itu adalah kemampuan melakukan sosial. Dan selanjutnya yaitu perbedaan mengucapkan bahasa dan komunikasi. Nah, teman-teman mungkin sudah melihat ya perbedaannya itu anak autis dengan anak normal pasti berbeda pada komunikasinya. Nah, anak normal itu memiliki beberapa kosakata 500 kosakata. Nah, mungkin anak autis ini ada di bawah anak normal kosakatanya. Tetapi jangan kita menjas anak autis itu tidak memiliki kosakata. Mungkin mereka karena sering malu antara orang baru, maka mereka itu jarang berkomunikasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak autis. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak autis itu. Yang pertama itu gangguan pada otak. Mungkin gangguan pada otak ini karena pada awal masa kandungan ibunya itu misalnya itu mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi ataupun banyak mengkonsumsi obat sehingga obat tersebut dapat merusak terhadap otak anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor genetik. Faktor genetik di sini adalah faktor keturunan. Faktor keturunan walaupun dari pihak ibu dan bapak anak autis ini tidak memiliki riwayat autis, mungkin ada pastinya itu dari nenek kakeknya ataupun bapak dari nenek kakek itu pasti ada nantinya. Nah, itu adalah faktor yang pertama karena gangguan otak, terus faktor keturunan,
Nah, ada juga masalah kehamilan yang sudah tadi disampaikan bersambungan dengan gangguan otak ataupun keracunan pada masa kehamilan dan gangguan pencernaan. Maka ada beberapa penyebab yang telah diteliti oleh para ahli penyebab terjadinya anak autis. Yaitu deteksi dini gangguan terhadap anak autis. Nah, cara mendeteksi di sini adalah kita bisa mendatangkan para ahli psikiater ataupun para ahli yang tahu tentang terhadap menangani anak ABK, yaitu khususnya anak autis. Nah, di sini nanti anak autis bisa dideteksi dengan memanggil orang yang ahli atau membimbing keluarganya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, beberapa metode penanganan dalam atau terhadap anak autis, yaitu bisa dilakukan dengan terapi wicara, terus penanganan biomedis ataupun applied behavior analysis atau ABA. Nah, dari para ahli ini mengemukakan beberapa atau metode untuk penanganan anak autis lebih dini supaya anak autis itu dapat dan mampu melakukan interaksi ataupun kemampuan-kemampuan yang bisa ataupun sejajar dengan anak normal. Nah, saya sangat prihatin sekali terhadap orang tua yang memiliki anak autis itu suka menjudge ataupun memarahi anak autis. Nah, pendapat saya, apabila para orang tua memiliki anak autis, segeralah lakukan ataupun pendeteksian lebih dini. Di sini kan sudah ada banyaknya sekolah SLB. Nah, di sekolah SLB itu anak autis dibimbing sesuai kemampuannya. Pada anak ABK itu tidak seperti pembelajaran seperti sekolah-sekolah normal. Mereka dibimbing sesuai kemampuannya. Nah, sebelum kemampuannya diasah itu mereka dideteksi dulu aspek mana yang mereka punyai pada aspek-aspek itu, maka nanti akan dikembangkan. Anak autis itu adalah anak yang unik, anak ciptaan Allah. Maka saya pesan terhadap orang tua yang memiliki anak autis, janganlah membencinya ataupun membeda-bedakannya, karena anak autis itu adalah sama makhluk ciptaan Allah yang harus disamakan dengan anak-anak yang lain. Nah, seperti itu ya penjelasan tentang anak autis. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.